Komisi Pemberantasan Korupsi, atau KPK, menjadi pusat badai politik pada tanggal 14 April 2025, ketika menjadi subjek pengawasan dan perdebatan yang intens. Saat juru bicara Tessa Mahardika menanggapi kritik yang dilontarkan oleh politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang terkemuka, Guntur Romli, suasana terasa tegang. Mahardika, yang dikenal karena sikapnya yang tenang, menghadapi rentetan pertanyaan dari media, masing-masing menyelidiki lebih dalam tentang tuduhan dan tindakan KPK. Kontroversi ini bermula dari penangkapan Hakim Ju Yamto baru-baru ini atas tuduhan penyuapan, sebuah perkembangan yang telah mengejutkan komunitas peradilan. Ju Yamto, seorang tokoh yang dihormati, ditangkap setelah operasi tangkap tangan yang mengungkapkan keterlibatannya dalam menerima suap untuk memengaruhi keputusan pengadilan. Penangkapan ini sangat penting, karena Ju Yamto sebelumnya memimpin sidang pra-peradilan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Hasto, seorang tokoh politik kunci, telah berada di bawah pengawasan ketat atas dugaan keterlibatannya dalam penyuapan dan menghalangi proses hukum, tuduhan yang telah mencoreng karir politiknya. Hasto sendiri terlibat dalam tuduhan penyuapan dan menghalangi proses hukum yang membayangi kasus ini. Masalah hukumnya tidak hanya memengaruhi kedudukannya di dalam PDIP, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang integritas sistem politik secara keseluruhan. Kritik tajam Romli berpusat pada dugaan hubungan antara keterlibatan Ju Yamto dalam sidang pra-peradilan Hasto dan penangkapannya selanjutnya atas korupsi. Romli berpendapat bahwa waktu penangkapan Ju Yamto mencurigakan dan menunjukkan kemungkinan adanya dendam atau manuver politik di balik layar. Situasi ini telah menimbulkan kekhawatiran tentang integritas peradilan dan memicu kecurigaan akan campur tangan politik dalam proses hukum. Banyak yang mempertanyakan apakah tindakan KPK benar-benar tidak memihak, atau apakah mereka dipengaruhi oleh tekanan politik eksternal. Namun, KPK tetap teguh dalam penolakannya terhadap kesalahan apapun, menekankan komitmennya untuk beroperasi dalam batas-batas hukum. Mahardika menegaskan kembali bahwa investigasi KPK didasarkan pada bukti yang kuat dan dilakukan dengan integritas tertinggi. Drama yang sedang berlangsung ini telah memikat publik Indonesia, menimbulkan pertanyaan tentang ketidakberpihakan sistem peradilan dan potensi motivasi politik untuk mencemari proses hukum. Warga negara mengikuti perkembangannya dengan cermat, ingin tahu bagaimana situasi ini akan berkembang dan apa artinya bagi masa depan upaya anti korupsi di negara ini. Saat KPK mengarungi perairan yang berombak ini, setiap langkahnya akan diawasi dengan ketat, dengan bangsa menahan napas untuk resolusi yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan akuntabilitas. Taruhannya tinggi, dan hasil dari kasus ini dapat memiliki implikasi yang luas bagi perjuangan melawan korupsi di Indonesia. Tanggapan KPK terhadap tuduhan Romli merupakan inti dari narasi yang sedang berlangsung ini. Sebuah kisah yang menggali inti perjuangan Indonesia melawan korupsi dan interaksi kompleks antara hukum, politik, dan persepsi publik. Kemampuan komisi untuk mempertahankan kredibilitas dan efektivitasnya dalam menghadapi tantangan semacam itu akan menjadi ujian nyata atas ketahanan dan dedikasinya terhadap keadilan. Saat bangsa menyaksikan, tindakan KPK akan memperkuat atau melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Hasil dari drama berisiko tinggi ini tidak hanya akan berdampak pada individu yang terlibat, tetapi juga membentuk narasi yang lebih luas dari perjuangan Indonesia melawan korupsi dan pencariannya untuk sistem tata kelola yang transparan dan akuntabel. Guntur Romli, seorang tokoh vokal di PDIP, tidak ragu-ragu dalam mengungkapkan kekhawatirannya mengenai perilaku Hakim Ju Yamto. Romli, yang dikenal karena retorikanya yang berapi-api dan pendiriannya yang teguh pada keadilan, secara khusus menyuarakan tentang potensi implikasi dari tindakan Ju Yamto terhadap integritas proses hukum. Kekhawatirannya tidak hanya terbatas pada kasus yang sedang ditangani, tetapi meluas ke implikasi yang lebih luas bagi peradilan Indonesia. Dan implikasi potensial untuk kasus Hasto Kristianto. Hasto, seorang tokoh terkemuka di PDIP, telah terlibat dalam pertempuran hukum yang diyakini banyak orang di dalam partai bermotif politik. Pernyataan Romli telah menambah bahan bakar ke api, menunjukkan bahwa tuduhan terhadap Hasto adalah bagian dari skema yang lebih besar untuk merusak pengaruh PDIP.
Dia menunjuk peran Juyamto sebelumnya dalam memimpin sidang pra-peradilan Hasto, sidang yang akhirnya mengakibatkan penolakan mosi Hasto sebagai penyebab kekhawatiran. Keputusan ini, menurut Romli, bukan hanya kesalahan langkah hukum, tetapi tindakan yang disengaja untuk melemahkan posisi Hasto. Sidang pra-peradilan, yang banyak orang berharap akan membersihkan nama Hasto, malah menjadi titik balik yang semakin memperumit masalah hukumnya. Skeptisisme Romli semakin dipicu oleh apa yang dia anggap sebagai ketidakkonsistenan dalam tuduhan terhadap Juyamto. Dia telah menunjukkan beberapa anomali dalam kasus tersebut, mempertanyakan bukti yang disajikan, dan motivasi di balik tuduhan tersebut. Ketidakkonsistenan ini, menurut Romli, bukan hanya detail kecil, tetapi tanda bahaya yang signifikan yang menunjukkan agenda yang lebih dalam dan lebih jahat yang sedang dimainkan. Dia mempertanyakan jumlah suap yang relatif kecil, 600 juta rupiah, menunjukkan bahwa itu kurang dari ambang batas KPK biasanya untuk menangani kasus korupsi, yang biasanya melibatkan jumlah lebih dari 1 miliar rupiah. Perbedaan ini menurut Romli menunjukkan pendekatan selektif terhadap keadilan, di mana kasus-kasus tertentu dikejar dengan penuh semangat sementara yang lain diabaikan begitu saja. Perbedaan ini dalam pandangan Romli menimbulkan tanda bahaya dan mengisyaratkan kemungkinan motif tersembunyi di balik tuduhan terhadap hakim. Dia telah menyerukan penyelidikan menyeluruh atas masalah ini, mendesak pihak berwenang untuk melihat lebih dari permukaan dan mengungkap motivasi sebenarnya di balik kasus tersebut. Seruan Romli untuk transparansi telah beresonansi dengan banyak orang yang kecewa dengan keadaan sistem hukum saat ini. Menambah bahan bakar ke api, Romli bahkan menyebut Hasto sebagai tahanan politik, sebuah istilah yang memiliki bobot yang signifikan dalam lanskap politik Indonesia yang bergejolak. Dengan membingkai masalah hukum Hasto sebagai bermotif politik, Romli tidak hanya membela sesama anggota partai, tetapi juga menantang fondasi sistem hukum. Menyiratkan bahwa tuduhan terhadapnya bermotif politik dan merupakan bagian dari kampanye balas dendam politik yang lebih luas yang diatur oleh kekuatan tak terlihat. Tuduhan ini menunjukkan jaringan intrik politik yang kompleks, di mana pertempuran hukum digunakan sebagai alat untuk menyelesaikan skor dan menggeser dinamika kekuasaan. Pernyataan Romli telah memicu perdebatan sengit tentang persilangan hukum dan politik di Indonesia. Tuduhan ini menyerang jantung sistem peradilan Indonesia, menimbulkan keraguan pada kemampuannya untuk beroperasi secara independen dari pengaruh politik. Lembaga peradilan yang seharusnya menjadi benteng ketidakberpihakan, sekarang berada di bawah pengawasan, dengan banyak yang mempertanyakan kemampuannya untuk memberikan penilaian yang adil dan tidak memihak. Pernyataan Romli telah membawa isu-isu ini ke permukaan, memaksa percakapan nasional tentang integritas sistem hukum. Pernyataan Romli telah bergema di seluruh masyarakat Indonesia, memperkuat kecemasan yang ada tentang ketidakberpihakan sistem hukum. Kata-katanya telah menyentuh hati banyak orang yang merasa bahwa keadilan sering dikompromikan oleh kepentingan politik. Reaksi publik adalah kekhawatiran dan skeptisisme, dengan banyak yang menyerukan transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar dalam proses hukum, dan potensi intrik politik untuk merusak pengejaran keadilan. Ketakutan bahwa agenda politik dapat memengaruhi hasil hukum telah menyebabkan seruan luas untuk reformasi. Tuduhan Romli tidak hanya menyoroti kasus-kasus tertentu, tetapi juga menggarisbawahi perlunya perubahan sistemik untuk memastikan bahwa peradilan tetap independen dan bebas dari tekanan eksternal. Tuduhannya, apakah pada akhirnya terbukti atau tidak terbukti, tidak diragukan lagi telah mengguncang kepercayaan publik dan membayangi penanganan KPK atas kasus profil tinggi ini. KPK yang pernah dipandang sebagai pilar upaya anti korupsi, kini menghadapi krisis kredibilitas. Pernyataan Romli telah menambah paduan suara yang berkembang yang menuntut akuntabilitas dan transparansi, sementara bangsa bergulat dengan implikasi dari tuduhan serius ini. Untuk sepenuhnya memahami kompleksitas tanggapan KPK terhadap kritik PDIP, kita harus terlebih dahulu memahami lini masa peristiwa rumit yang telah terjadi selama beberapa bulan terakhir. Dan tuduhan Guntur Romli, penting untuk mempelajari urutan kronologis peristiwa yang telah mengarah ke titik ini. Kisahnya bukan hanya tentang pertempuran hukum, tetapi juga tentang arus bawah politik yang telah membentuk narasi. Kisah ini dimulai pada tanggal 23 Desember 2024,
dengan dikeluarkannya surat perintah penyidikan atau sprindik terkait dugaan keterlibatan Hasto Kristianto dalam penyuapan dan menghalangi proses hukum. Ini menandai awal dari serangkaian manuver hukum dan drama ruang sidang. Pada tanggal 10 Januari 2025, Hasto, yang diwakili oleh tim hukumnya yang dipimpin oleh Todung Mulya Lubis, mengajukan pra-peradilan yang menantang keabsahan penyelidikan KPK. Langkah ini dipandang sebagai upaya strategis untuk menghentikan penyelidikan sebelum mendapatkan momentum. Sidang pra-peradilan pertama dimulai pada tanggal 21 Januari 2025 di bawah palu Hakim Juyamto. Ruang sidang dipenuhi dengan antisipasi saat kedua belah pihak bersiap untuk mempresentasikan argumen mereka. Sidang berikutnya menyusul, dengan tim hukum Hasto berargumen bahwa penyelidikan KPK tidak memiliki bukti yang cukup dan bahwa tuduhan terhadap klien mereka tidak berdasar. Mereka dengan cermat membedah kasus KPK yang bertujuan untuk mengungkap kelemahan apapun. Namun pada tanggal 13 Februari 2025, Hakim Juyamto memberikan pukulan terhadap harapan Hasto dengan menolak pra-peradilannya. Ruang sidang tegang saat Hakim membacakan keputusannya yang merupakan kemunduran yang signifikan bagi Hasto dan tim hukumnya. Alasan Juyamto berpusat pada apa yang dia anggap sebagai kurangnya kejelasan dan bukti yang tidak cukup yang disajikan oleh tim hukum Hasto untuk membenarkan penghentian penyelidikan KPK. Dia menekankan perlunya pemeriksaan menyeluruh atas tuduhan tersebut. Dia lebih lanjut menyarankan agar pra-peradilan terpisah diajukan untuk berbagai tuduhan yang ditujukan terhadap Hasto. Ini menunjukkan bahwa pertempuran hukum masih jauh dari selesai dan bahwa tim Hasto perlu berkumpul kembali dan menyusun strategi untuk fase berikutnya. Penolakan pra-peradilan ini membuka jalan bagi KPK untuk melanjutkan kasusnya terhadap Hasto, memungkinkan mereka untuk melanjutkan penyelidikan dan mengumpulkan lebih banyak bukti. Tekad KPK untuk mengejar kasus ini terbukti, menyiapkan panggung untuk pertempuran hukum lebih lanjut dan mengintensifkan pusaran politik seputar kasus ini. Bulan-bulan mendatang menjanjikan lebih banyak drama ruang sidang, manuver politik, dan pengawasan publik saat kasus ini terungkap.